Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami akan bersilaturahim dengan mudir ataupun pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah Indralaya. Insya Allah kita akan bersilaturahim dan bincang-bincang inspiratif dengan beliau. Oke, ikuti saya untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali jumpa kita bincang inspiratif pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kehormatan, alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahim dengan yang terhormat Al-Mukarram, guru kami, mudir daripada pimpinan Pondok Pesantren Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Khair. Tabas Sehat. siha wal afiyah. Alhamdulillah. Biiznillah biridallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesantren Ittifaqiyah terletak di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pesantren Ittifaqiyah adalah satu daripada 20 pesantren terbaik di Indonesia. Tentunya kita akan berbicara dengan seksama dengan beliau selaku pimpinan yang banyak sekali memberikan inspirasi bagi pondok-pondok yang lain. Langsung saja, Kiai. Mungkin sebelumnya bercerita dulu dong Kiai tentang personal dulu. Tafadhol. Syukur. Saya mudrik qari. Lahir tahun 1967. Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kemudian melanjutkan studi setelah mengabdi 1 tahun di pesantren ini ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekarang UIN Jakarta. Selesai tahun 91, kemudian kembali dengan perintah orang tua, amanah dari beliau, saya kembali ke Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya dan diberi amanah sebagai wakil beliau. Wakil beliau tahun 91. Lalu yayasan memberi amanah pada tahun 98 itu kepada saya untuk menjadi khodim. Kalau orang luaran bilang pimpinan ya. Kalau orang Arab mengatakan mudir dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Yang waktu itu muridnya lebih kurang 798. Sepulang tahun 91 muridnya sekitar 300. Sekarang tahun 2020 yayasan tetap memberi amanah kepada saya untuk menjadi khadim pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya ini dengan jumlah murid lebih kurang 7.254 orang. Masya Allah. Yang datang dari hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk Aceh dan Papua. Oh, ini juga Papua ya. Bahkan juga dari Thailand. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian terkait itu tentunya ada perjalanan Kiai di organisasi. Saya dengar juga Kiai sudah melanang buana sampai ke negeri Eropa, sampai ke Mesir dan sebagainya. Mau diceritakan Kiai? Ya, dengan rahmat Allah dan kepercayaan umat memang ada beberapa jabatan yang pernah diamanatkan kepada saya. Baik. Banyak sekali, tapi antara lain saya diamanati menjadi pimpinan atau ketua umum Forum Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan selama lebih kurang 5 tahun. Baik. Dan sebenarnya ini awal. Sebelumnya memang ada Forum Silaturahim Pesantren se-Sumatera Selatan, tapi baru sedikit pesantren yang bergabung. Dan pada masa saya seluruh pondok pesantren di Sumsel itu bergabung dalam forum ini. Kalau di NU itu ada Rabithah Ma'ahid Islamiyah, semacam itulah. Rabithah ya, di Sumatera Selatan. Kemudian juga sebagai di bidang
beberapa tilawah dan Hafiz-Hafizo saya memimpin Ifqah ya, Ikatan Persatuan Qori Aden Hafiz-Hafizo di Kabupaten Kabupaten Ogan Ogan Ilir Ilir. dan salah seorang ketua di Provinsi Sumsel di mana ketua umumnya Rektor Unsri yang sekarang Masya Allah. Profesor Dr. Haji Anis Sagar MSc ya. Kemudian di luar dugaan saya juga didaulat oleh teman-teman mewakili katakanlah pesantren, ulama dan ormas-ormas Islam itu menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan sebagai ketuanya satu periode, yaitu selama lebih kurang 4 tahun. Alhamdulillah, dan juga banyak lainnya, dan tentu menjadi bagian dari pengalaman saya berkah pesantren, karena pesantren ini pesantren yang terpercaya. Alhamdulillah, pesantren ini menjadi pesantren unggulan sejak tahun 1999, pesantren unggulan nasional yang Nasional masuk, masuk ya kategori ya. masuk kategori pesantren unggulan nasional karena inovasi yang dilakukannya. Terus juga tahun 2015 mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 20 pesantren paling berpengaruh di Indonesia. Iya, semua pesantren di Indonesia 28.000. Masya Allah, mau sekian persennya ya, mewakili banget Dan ya. 00 sekian ya. Masya Allah. Jadi pesantren terbaik di Sumatera Selatan, sehingga ini dilihat oleh dunia. Baik. Saya diundang ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura. Saya juga diundang ke Jepang pada tahun 2014, diundang ke Inggris pada tahun 2016, dan diundang ke Amerika pada tahun 2018 saat pemilihan Presiden Barack Obama. Nah itu menarik tuh, pas momentum ya. Saya ada di situ. Ada di sana ya. Sengaja diundang untuk menyaksikan itu antara lain. Kemudian tahun berikutnya saya diundang ke Iran, saya juga diundang ke Turki. Baik. Lalu melakukan perjalanan bersama teman-teman pimpinan pesantren ke Hong Kong, ke Cina, dan lain-lain. Sehingga ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam rangka mengembangkan dan melakukan inovasi di pondok pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Negeri Sumsel Indonesia ini. Itu kira-kira pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kemudian berkah kepercayaan dunia kepada pesantren ini, beberapa perjalanan untuk menjalin kerjasama dengan universitas terkemuka di dunia juga saya lakukan, antara lain ke Sudan. Kita kerjasama dengan 5 universitas di Sudan. Kemudian saya juga melakukan perjalanan ke Maroko ya, dan ke Yordan melakukan tanda tangan MOU kerjasama, dan juga saya ke Al-Azhar Mesir juga mendapatkan fasilitas dari situ, kerjasama antar pesantren kita dengan Al-Azhar Kairo Mesir. Dan juga saya melakukan perjalanan untuk tanda tangan MOU ke Kerajaan Brunei Darussalam. Sudah sampai sana juga, Ya, amazing. dekat sih. Tapi yang dekat justru terakhir. Iya, justru terakhir dekat. Iya. Yang jauh-jauh malah lebih awal. Lebih dulu. Baik, Yai, sudah banyak sekali pengalaman organisasi, kemudian perjalanan ke luar negeri. Tentunya ada spirit, Yai, dan motivasi buat kita generasi muda seperti apa ya? Generasi muda. Soekarno berikan 10 pemuda untuk Rasulullah ya, didampingi oleh orang-orang hebat. 4 saja yang utama: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali adalah tokoh pemuda pada waktu itu ya. Dia menjadi pendamping yang sangat handal bagi Rasulullah dalam dakwah Islam. Dan di mana-mana negeri dibangun oleh para pemuda. Indonesia pun ya, oleh orang-orang muda.
sekarang disebut dengan milenial. Tantangan bagi mereka tentu bagaimana bisa menjadi orang yang berperan aktif di dalam proses peradaban, membangun peradaban semesta ini. Karena itu tiada lain bagi para pemuda ini harus mempunyai as-sultan, istilahnya kekuatan moral itu utama, akhlak itu utama. Baik. Orang-orang yang bermoral lah, ya, yang membangun peradaban. Rasulullah adalah tokoh moral. Kemudian pendiri-pendiri negara di berbagai dunia ini adalah tokoh-tokoh moralis. Tidak ada preman, tidak ada orang nakal. Mereka adalah moralis. Ini kunci. Bila suatu komunitas, suatu negeri dan dunia ini, ya, dipimpin oleh orang yang tidak moralis, hancur. Dan bukti sejarah sudah, kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, iya kan? Oleh karena itu pemuda, ya, harus mempunyai kekuatan moral, baru kemudian kekuatan, ya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi sekarang di era revolusi 4.0 dan sebentar lagi 5.0. Baik, maka pemuda yang tidak mempunyai kekuatan ini, kekuatan moral dan kekuatan iptek, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Dia tidak bisa eksis, ya, dalam peradaban dunia yang penuh dengan dinamika ini, dan perubahan dari waktu ke waktu, perubahan yang sangat cepat. Wahai pemuda, ya, Anda harus mempunyai moralitas, berakhlak mulia, ya, mempunyai kecerdasan, spiritualitas utama. Kemudian ayo rebut ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan santai. No narkoba, no pergaulan bebas, no segala bentuk kejahatan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.